Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fari dari kelas 11 MIPA 4 ingin menjalankan sebuah tugas dari Ibu Aulia Anwar, yaitu meresensi sebuah buku. Baiklah, sebelum saya meresensi sebuah buku, ada baiknya saya mengenal kembali apa itu resensi dan unsur-unsur resensi. Resensi adalah kegiatan membaca, memahami, dan mengungkapkan keunggulan dan kelebihan buku, baik itu berupa data-data dan sampul buku tersebut. Adapun unsur-unsur resensi, yang pertama ada judul buku, yang kedua data-data buku. Data-data buku berupa judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ukuran buku, dan harga buku. Adapun isi resensi berupa mengenal sinopsis dan mengenal tokoh. Dan yang ketiga ada penutup. Penutup biasanya membahas tentang kesimpulan atau saran dan kritik buku tersebut. Baiklah, kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang agak lumayan provokatif, yaitu Orang Miskin Dilarang Sekolah oleh Eko Prasetyo. Judul buku ini yaitu yang tadi saya bilang, Orang Miskin Dilarang Sekolah, dan pengarangnya yaitu Eko Prasetyo. Penerbitnya juga tertera di ujung kanan, yaitu Resist Book, dan tahun terbitnya bulan Agustus tahun 2004 yang berjumlah 240 halaman dan terdiri atas 6 bab. Ukuran buku ini yaitu yang bagian atas 15 cm dan bagian bawah 21 cm. Dan buku ini juga mempunyai seri, yaitu seri Dilarang Miskin. Maaf, ada yang kelupaan. Jadi harga buku ini waktu itu dibeli tahun 2015-an, harganya itu 50 ribuan di Gramedia. Pembahasan yang kedua yaitu isi resensi. Saya akan memulai dari sampul bukunya. Di sini terdapat judul, ada pengarang, ada seri, dan ada penerbit. Dan di sini memperlihatkan seorang bapak dan seorang anak. Ini mungkin kepala sekolah dan ini seorang anak jalanan yang sedang pergi ke sekolahnya, tetapi kepala sekolah ini mengusirnya. Miris ya. Dan dari sisi samping di sini ada judulnya, pengarang, dan penerbit. Dan tampak dari belakang di sini ada komentar-komentar para penulis juga yang mengomentari buku ini. Dan di sini ada sinopsis buku tersebut. Selanjutnya saya melangkah ke daftar isi. Daftar isi buku ini terdiri atas 6 bab. Bab yang pertama yaitu berjudul Yang Pintar, Yang Kaya. Bab yang kedua, Sekolah di Bawah Kuasa Modal. Bab yang ketiga, Sekolah yang Mengantar Musibah. Yang keempat, Sekolah Kemana Lulusnya. Yang kelima, Sekolah Itu Mestinya Murah. Dan yang kelima ada epilog. Dan yang saya suka dari buku ini ada di sini. Ada sebuah kata yang menampilkan 3 orang anak dan judulnya itu Yang Pintar, Yang Kaya. Di sini tuh bacanya, miskin bukanlah aib, cuma saja sangat tidak menyenangkan. Jadi seolah-olah miskin itu sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Dan uang itu seperti indera keenam, di mana tanpa itu Anda tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya 5 indera yang lain. Jadi seolah-olah di sini tuh uang itu segalanya bagi mereka. Secara keseluruhan, buku ini adalah buku informatif yang dengan tujuan melakukan perlawanan atas ketidakadilan dan ketidakberesan yang berada di sekolahan. Dan buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang sangat menjatuhkan bagi pihak yang merasa.
Keunggulan buku ini yaitu karena buku ini sangat mewakili perasaan seluruh orang miskin, dan juga buku ini membahas tentang yang kaya yang boleh sekolah, dan orang miskin tidak layak untuk sekolah. Buku ini menceritakan tentang itu, jadi buku ini sangat menginspirasi menurut saya. Dan dari sampulnya saja kita bisa menilai bahwa buku ini mengarah pada miskin, dan di bawah sini juga di atas sini juga terdapat di bawah sini juga terdapat di bawah seri buku ini, yaitu seri Dilarang Miskin. Dan isinya juga terdapat komik-komik yang dapat dipahami dan juga dapat mengandung unsur lucu. Adapun kekurangan buku ini yaitu buku ini mengandung unsur kekerasan, karena ada kata-kata yang sangat menjatuhkan pihak tertentu dan tidak sesuai dibaca untuk anak SD ataupun SMP, karena buku ini juga mengandung kata-kata yang sulit dimengerti oleh mereka. Kalau dari percetakannya, buku ini cetakannya tidak bagus menurut saya, karena lemnya tuh gampang terlepas ya, gitu. Dan juga pembahasan yang ketiga yaitu penutup. Di penutup saya akan membacakan sinopsis dari buku ini. Buku ini mengisahkan kaum miskin yang makin kehilangan hak-haknya. Hak-hak mereka dirampas pembangunan yang tunduk pada pasar. Kian hari jumlah orang miskin bertambah, sedangkan kekuasaan makin menjauh dari mereka. Sejak neoliberalisme menjadi program utama bangsa ini, semakin tidak mungkin bagi orang miskin untuk menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang memadai, dan pekerjaan yang layak. Neoliberalisme sebagai ideologi dunia sukses meluluhlantakkan pertahanan hidup orang miskin. Seri ini didedikasikan bagi mereka yang layak dijadikan tokoh bangsa kontemporer, yakni kaum miskin yang terlantar di negeri sendiri. Jadi buku ini sepenuhnya menceritakan tentang orang miskin dan mengangkat derajat orang miskin untuk layak sekolah. Baiklah, itulah tadi resensi buku tentang Orang Miskin Dilarang Sekolah dari Eko Prasetyo. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.